Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nadiyatul Hikmah. Kenalkan, nama saya Nadiyatul Hikmah dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Riau. Program studi Tadris IPS berasal dari kelas A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang landasan ekonomi pendidikan untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah landasan ekonomi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai pengertian landasan ekonomi pendidikan, yang kedua mengenai tujuan landasan ekonomi dalam pendidikan, yang ketiga hubungan ekonomi dengan pendidikan, yang keempat peran ekonomi dalam pendidikan, yang kelima urgensi ekonomi sebagai landasan pendidikan, yang keenam fungsi produksi dalam pendidikan, yang ketujuh mengenai peran dan fungsi ekonomi pendidikan, yang kedelapan mengenai keefisienan dan keefektivitasan dan pendidikan. Apa yang dimaksud dengan landasan ekonomi pendidikan? Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian landasan pendidikan atau landasan ekonomi pendidikan. Yang pertama mengenai landasan. Landasan sebagaimana yang kita ketahui adalah sebuah acuan atau titik tolak. Sedangkan ekonomi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh sesuatu dengan melakukan produksi, konsumsi, dan distribusi. Sedangkan pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh suatu pengetahuan. Jadi dari situ dapat kita simpulkan bahwa landasan ekonomi pendidikan adalah suatu acuan dalam pendidikan atau titik tolak dalam pendidikan yang menggunakan dasar atau kaidah-kaidah perekonomian. Selanjutnya mengenai tujuan dari landasan ekonomi pendidikan. Landasan ekonomi pendidikan artinya kan dasar-dasar ekonomi yang digunakan dalam pendidikan. Jadi tujuannya adalah untuk membentuk karakter manusia yang berpendidikan berdasarkan nilai-nilai ekonomi. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara ekonomi dengan pendidikan. Keduanya ini saling terkait erat, baik ekonomi pendidikan. Di dalam untuk memajukan sebuah perekonomian dibutuhkan sumber daya manusia yang memenuhi. Oleh karena itu, faktor pendidikan itu sangat menentukan untuk kemajuan ekonomi suatu negara. Sedangkan dalam pendidikan, untuk memacu sebuah pendidikan agar lebih maju, dibutuhkan faktor ekonomi untuk memajukan suatu pendidikan. Seperti faktor ekonomi sebagai penyedia sarana dan prasarana untuk menunjang dan mendukung pendidikan di sekolah. Selanjutnya mengenai peran ekonomi dalam pendidikan. Ekonomi tentu saja sangat berperan dalam pendidikan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ekonomi adalah faktor penunjang untuk kemajuan suatu pendidikan. Peran di sini dapat berupa dimensi makro dan dimensi mikro. Pada dimensi makro, misalnya, kerjasama yang dilakukan oleh sekolah dengan usahawan dalam proses belajar mengajar. Dalam dimensi mikro, dijelaskan oleh Satmoko, peran ekonomi secara mikro dapat dibuktikan bahwa orang memandang kehidupan seseorang dapat meningkat atau menurun karena terkait erat dengan perekonomiannya. Pada umumnya, tingkat perekonomian keluarga yang tinggi itu menurut orang dapat menentukan perencanaan pendidikan. Selanjutnya mengenai urgensi ekonomi dalam landasan pendidikan. Pengetahuan manusia semakin berkembang dari zaman ke zaman, terutama melalui pendidikan formal. Oleh karena itu,
adalah dibutuhkannya faktor ekonomi. Jadi, faktor ekonomi sangat urgensi untuk menentukan kemajuan suatu pendidikan. Selanjutnya, mengenai fungsi produksi dalam pendidikan. Ada 3 fungsi dalam pendidikan. Yang pertama, fungsi produksi administrator, yang terdapat 3 poin. Yang pertama, prasarana dan sarana belajar yang dibutuhkan dalam sekolah. Yang kedua, perlengkapan belajar di sekolah. Yang ketiga, mengenai barang-barang yang habis dipakai. Fungsi yang kedua yaitu fungsi produksi dalam psikologi. Lembaga pendidikan dipandang berhasil dari segi produksi psikologi jika harga inputnya sama atau lebih kecil dari harga outputnya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi produksi ekonomi. Fungsi produksi ekonomi akan bisa diaplikasikan dengan baik jika jaminan bahwa peserta didik segera bekerja setelah lulus sebagai pegawai. Selanjutnya mengenai peran dan fungsi ekonomi pendidikan. Yang pertama, peran. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ekonomi sangat berperan dalam menentukan kemajuan dalam pendidikan. Mengenai fungsi ekonomi bagi pendidikan. Fungsi ekonomi pendidikan yaitu sebagai faktor penunjang untuk kelancaran proses dalam pendidikan. Selanjutnya mengenai efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Yang pertama, efisiensi. Dana pendidikan dikatakan efisien apabila dana yang digunakan itu sesuai dengan tujuannya untuk memajukan dan mendorong untuk kemajuan pendidikan. Yang kedua yaitu efektivitas. Penggunaan dana disebut efektif apabila dana tersebut tujuannya pendidikannya telah direncanakan semula dapat dicapai dengan kuantitas dan kualitas yang sama atau melebihi dari yang direncanakan. Kedua, mengenai efektivitas. Dana pendidikan disebut efektivitas apabila sesuai dengan yang direncanakan. Apabila yang direncanakan adalah untuk memajukan pendidikan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana di sekolah, maka harus dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan. Itu dananya digunakan untuk keperluan membeli peralatan di sekolah misalnya. Ini kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi landasan ekonomi pendidikan yaitu landasan ekonomi pendidikan adalah suatu asumsi pendidikan yang menggunakan dasar-dasar atau kaidah-kaidah perekonomian. Antara ekonomi dengan pendidikan itu saling berkaitan erat karena dalam proses memajukan pendidikan dibutuhkan faktor-faktor ekonomi, sementara dalam penentuan untuk kemajuan perekonomian dibutuhkan sumber daya manusia yang berasal dari pendidikan. Jadi, ekonomi adalah faktor penunjang atau pendorong bagi kemajuan proses pendidikan. Demikianlah presentasi saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.